Jangan lupa untuk subscribe and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Diana Airawati, SEMACC, sebagai pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, dan terima kasih kepada Ibu atas waktunya untuk menonton video kali ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Hindartiana Saputri dengan NIM 2306133. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai media sosial bagi kegiatan bisnis. Teman-teman semua nih pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial, karena teman-teman semuanya sudah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam dunia bisnis. Nah, media sosial dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, membangun awareness, dan meningkatkan penjualan. Sebelum kita mulai, saya ingin tanya nih kepada teman-teman semua, seberapa penting sih media sosial bagi bisnis? Nah, media sosial telah menjadi alat komunikasi yang sangat penting di era digital ini. Bisnis yang tidak memanfaatkan media sosial akan tertinggal dari pesaingnya. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan untuk pertemuan kali ini. Oke, mari kita lanjut saja pada pembahasan materi kali ini. Berikut adalah materi apa saja yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, bagaimana bisnis menggunakan media sosial untuk komunikasi internal dan eksternal. Yang kedua yaitu ada strategi dan taktik untuk penggunaan media sosial yang sukses. Ketiga yaitu ada jejaring sosial untuk komunikasi bisnis. Yang keempat yaitu ada blogging bisnis yang sukses. Dan yang kelima yaitu ada tips sukses untuk komunikasi di platform media sosial. Apa sih yang dimaksud dengan media sosial? Media sosial adalah platform online yang digunakan orang untuk membangun jejaring sosial ataupun hubungan sosial dengan orang lain yang memiliki minat, aktivitas bisnis ataupun aktivitas pribadi, dan interaksi pada karir yang sama. Di sini ada grafik penggunaan media sosial di Indonesia pada tahun 2023. Bisa kita lihat di mana pada tahun 2023 ini merupakan penggunaan dengan jumlah yang paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 5 aplikasi yang paling banyak digunakan, yakni yang paling pertama yaitu ada WhatsApp dengan persentase 92,1%. Kedua ada Instagram dengan 86,5%. Ketiga ada Facebook dengan 83,8%. Keempat ada TikTok dengan 70,8%. Dan yang terakhir ada Telegram dengan 64,3%. Nah, pada bab yang pertama, kita akan membahas mengenai penggunaan media sosial secara umum dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada promosi produk. Jadi, perusahaan bisa menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan perusahaan sekaligus mereknya. Yang kedua ada supporting customers. Artinya, dengan pelayanan melalui media sosial, membantu pelanggan mendapatkan bantuan dari perusahaan. Ketiga, ada recruiting employees and business partners. Perusahaan menggunakan media sosial untuk mencari calon karyawan, kontak jangka pendek, pakar di bidangnya, pemasok produk, dan layanan, serta mitra bisnis. Keuntungan utama di sini adalah perkenalan ini seringkali dilakukan melalui koneksi terpercaya dalam jaringan profesional. Yang keempat yaitu ada understanding target markets. Banyak sekali perusahaan yang memantau lalu lintas media sosial untuk mengetahui tren konsumen, keluhan, serta rumor. Yang kelima yaitu ada monitoring company and brand reputation. Media sosial dijadikan sebagai alat untuk menganalisis reputasi perusahaan dan merek perusahaan. Yang keenam ada accelerating team development. Jaringan dapat membantu anggota untuk mengenal satu sama lain, mengidentifikasi bidang, keahlian, individu, dan berbagai sumber daya lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada building communities, yaitu media sosial dapat menyatukan orang-orang yang bekerja dalam bidang yang serupa
orang yang memiliki antusiasme yang sama terhadap suatu produk ataupun aktivitas. Selanjutnya, pada bab yang kedua ini, saya akan bahas apa aja sih strategi untuk penggunaan media sosial agar sukses. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, mengapa, memuat tentang apa yang ingin dicapai perusahaan dengan media sosial, bagaimana upaya-upaya tersebut diukur. Yang kedua, siapa, memuat tentang siapa saja target audiensnya, siapa di perusahaan yang akan mengembangkan konten yang dibutuhkan. Dan yang ketiga ada apa, memuat tentang jenis konten apa yang akan paling menarik bagi khalayak sasaran, apa perpaduan yang tepat antara konten pendek dan panjang. Dan yang keempat ada bagaimana, memuat tentang bagaimana konten akan dibuat, direvisi, disetujui, dan didiskusikan. Bagaimana berbagai upaya media sosial akan dikoordinasikan. Kelima, ada di mana, berisi tentang saluran media sosial apa yang sebaiknya digunakan. Bagaimana berbagai saluran tersebut akan ditempatkan di pusat yang dikendalikan oleh perusahaan. Yang keenam, ada kapan, memuat tentang kapan postingan tersebut harus dijadwalkan, seberapa cepat perusahaan perlu merespon pesan masuk. Di sini ada tips untuk menulis konten di media sosial. Pertama, pilih mode komposisi terbaik untuk setiap pesan dan layar media sosial. Selalu perhatikan komposisi untuk setiap pesan yang ingin diposting. Yang kedua, ada menulis secara informasi, tapi tidak sembarangan. Untuk semua upaya di media sosial teman-teman semua, tulislah dengan santai, tetapi harus sesuai dan tidak sembarangan. Selain itu, perhatikan juga nada bicaranya. Ketiga, tulis judul secara ringkas, spesifik, dan informatif. Karena pembaca tidak suka menghabiskan waktu untuk mencari arti dari kata cerdas atau permainan kata lainnya. Buatlah berita utama dengan jelas dan langsung. Yang keempat, ada carilah peluang untuk menciptakan konten visual. Kapanpun hal tersebut membantu audiens menerima pesan Anda. Carilah cara untuk menyertakan konten visual meskipun pesan Anda bersifat verbal, seperti dengan menyertakan stok foto di samping judul postingan media sosial Anda untuk meningkatkan jumlah pembaca. Nah, berikutnya ada tantangan organisasi di media sosial yang meliputi beberapa hal, diantaranya yang pertama, memastikan karyawan tidak terbebani dengan tugas-tugas media sosial, seperti diharapkan mengembangkan konten atau merespon pesan masuk sambil melakukan banyak tugas lainnya. Yang kedua, mencegah karyawan menghabiskan terlalu banyak waktu tidak produktif di media sosial. Hal tersebut tentunya akan menghambat kinerja dari karyawan itu sendiri. Yang ketiga, ada mencegah karyawan membagikan materi yang tidak pantas atau informasi rahasia. Yang keempat, ada memastikan perusahaan memiliki suara yang kohesif di media sosial, sehingga pesan yang disampaikan di berbagai saluran tidak bertentangan satu sama lain. Dan yang terakhir, mencegah munculnya kelompok atau saluran swasta yang menggunakan jaringan sosial internal khusus untuk mengecualikan beberapa karyawan. Di bab 3 ini, yaitu ada jejaring sosial. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan sosial? Jaringan sosial merupakan layanan online yang memungkinkan anggota individu ataupun organisasi untuk membentuk koneksi dari berbagai informasi dan platform berbagai konten yang memiliki komponen sosial yang signifikan, merupakan kekuatan utama dalam komunikasi bisnis. Oke, selanjutnya ada kategori platform jaringan sosial. Ada apa aja sih? Yang pertama, jejaring sosial publik dengan tujuan umum. Contohnya Facebook, Instagram, Twitter adalah jaringan terbesar dan yang paling terkenal. Perusahaan dapat menggunakannya untuk pemasaran dan komunikasi pelanggan dalam berbagai cara, mulai dari memposting informasi penggunaan produk yang bermanfaat hingga menjawab keluhan dan pertanyaan dari konsumen. Yang kedua yaitu ada jejaring sosial publik dan khusus. Berbeda dengan pendekatan universal Facebook, Instagram, dan Twitter, beberapa jaringan publik berfokus pada kebutuhan dan minat khalayak tertentu. Yang paling banyak digunakan adalah LinkedIn, dengan penekanannya pada jaringan yang berhubungan dengan karir dan penjualan. Yang ketiga, ada jejaring sosial pribadi.
Banyak perusahaan menggunakan jejaring sosial pribadi untuk membantu karyawan tetap terhubung, seperti Workplace, Facebook. Keduanya menggunakan konsep yang sama dengan Facebook versi publik, namun dengan tambahan fitur kolaborasi yang ditunjukkan untuk pengguna bisnis. Bisa juga nih melalui WhatsApp bisnis yang juga ditunjukkan untuk pengguna bisnis yang di dalamnya bisa mencantumkan email beserta situs web dari bisnis itu sendiri. Yang keempat yaitu ada situs web konten buatan pengguna atau UGC. UGC adalah konten media sosial apapun tentang suatu perusahaan ataupun produknya yang dibuat secara mandiri oleh pelanggan atau pihak luar lainnya. Seperti ulasan tutorial atau video pemecahan masalah yang diposting ke YouTube adalah dua dari contoh UGC. Yang kelima yaitu ada situs web kurasi konten, melibatkan pengumpulan berbagai topik tertentu. Konten ini disistematisasi dan diurutkan, diatur, bertopik digabungkan, disaring atau diringkas dan dipublikasikan di outlet komunikasi perusahaan. Dan yang terakhir ada situs web tanya jawab komunitas. Situs tanya jawab komunitas mencakup komunikasi dukungan pelanggan khusus seperti yang di-hosting di Get Satisfaction, situs publik seperti Quora, dan forum dukungan yang di-hosting oleh banyak perusahaan di situs web mereka sendiri. Berikut adalah 4 strategi konten yang bisa teman-teman terapkan untuk jaringan sosial bisnis. Yang pertama ada mengembangkan konten media sosial asli. Misalnya dapat dengan berbagi tips tentang cara menggunakan suatu produk yang efektif ataupun dengan ide untuk menghemat uang. Jika informasi tersebut bermanfaat bagi pembaca, membagikannya adalah hal yang baik karena akan memperkuat reputasi sebagai mitra media sosial yang berharga. Yang kedua yaitu menanggapi konten dan pertanyaan yang ada di media sosial. Menanggapi pertanyaan dapat menjadi cara yang bagus untuk mendorong percakapan, membangun merek, menunjukkan komitmen terhadap layanan pelanggan, dan menjernihkan kebingungan atau informasi yang salah. Yang keempat, ada mengkurasi dan berbagi konten media sosial yang ada. Kurasi konten dapat melibatkan berbagai tautan ke artikel ataupun video bermanfaat melalui akun media sosial. Perusahaan juga dapat membuat situs web khusus yang mengaplikasikan tautan ke konten asli dalam berbagai kategori topik. Sebagai alternatif seperti Pinterest and Scoop It, memudahkan penyusunan portofolio ataupun majalah online menarik dengan topik tertentu. Yang terakhir ada memfasilitasi konten buatan pengguna. Perusahaan dapat mendorong pengiriman UGC di situs web mereka sendiri ataupun melalui platform media sosial lainnya seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Ada juga Wayfair, Netflix, dan Starbucks. Belkin juga termasuk di antara perusahaan-perusahaan yang menghasilkan ribuan tanggapan ketika mereka mengundang pelanggan untuk mengirimkan foto dan media lainnya. Selanjutnya, pada bab keempat ini, saya akan menyampaikan materi tentang blog. Apa sih yang dimaksud dengan blog? Blog adalah jurnal online yang menggabungkan aspek percakapan dan komunitas di media sosial dengan kemampuan menghasilkan artikel yang diformat dengan baik. Bisnis menggunakan blog untuk berbagai tujuan seperti guna mendukung operasi, pengumpulan intelijen, dan membangun hubungan. Gimana sih tips sukses blogging untuk bisnis? Itu teman-teman semua bisa memperhatikan step-step berikut ini. Yang pertama, pertimbangkan untuk membuat akun blog ataupun microblog kapanpun teman-teman memiliki aliran informasi. Lalu lanjutkan untuk dibagikan kepada audiens online. Yang kedua yaitu dengan identifikasi audiens yang cukup besar. Yang ketiga yaitu ada identifikasi tujuan yang cukup komprehensif untuk bertahan dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu tentukan cakupan topik yang akan diliput berdasarkan keputusan sendiri tentang target audiens dan tujuannya. Kelima yaitu berkomunikasilah dengan gaya pribadi dan suara autentik, namun jangan menulis sembarangan. Keenam yaitu sertakan item media yang menurut pembaca Anda menarik
seperti infografis, foto, dan video. Yang ketujuh yaitu ada cari cara untuk memperluas nilai yang ditawarkan kepada pembaca dengan menggabungkan hasil kurasi dengan materi asli. Yang kedelapan yaitu dorong audiens untuk bergabung dalam percakapan. Dan yang terakhir ada tandai postingan dengan label deskriptif untuk membuat pembaca menemukan postingan yang lain yang Anda tulis. Oke, lanjut ke bab 5. Di sini saya akan memberikan beberapa tips komunikasi agar sukses di platform media sosial. Yang pertama ada Twitter. Berikut adalah tipsnya, yaitu yang pertama, tentukan tujuan akun Twitter Anda dan pertahankan tema tersebut seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua yaitu pertahankan aliran tweet yang teratur sehingga tidak luput dari perhatian audiens. Yang ketiga yaitu jangan tergelincir ke dalam tulisan yang ceroboh. Ingat bahwa itu masih komunikasi bisnis. Yang keempat yaitu gunakan hashtag jika mengetweet tentang topik yang mungkin dicari orang, tetapi gunakanlah dengan hemat. Tweet yang diisi dengan banyak hashtag tidak mengundang untuk dibaca. Kelima yaitu tautkan Twitter dengan saluran digital lainnya, seperti menggunakan Twitter untuk mengumumkan postingan blog baru. Yang keenam yaitu ada kurasi konten dari akun Twitter lain dengan meretweet pesan yang akan dihargai oleh pengikut. Ketujuh, ada jelajahi lini masa pengikut Anda untuk melihat apa yang menarik mereka dan gunakan wawasan ini untuk membentuk rencana konten Twitter Anda. Kedelapan, yaitu tandai pengguna lain dengan menyertakan nama Twitter mereka di tweet. Namun, ingat, lakukan dengan hati-hati karena tidak semua orang senang terlibat dalam percakapan di Twitter. Yang terakhir yaitu ada pindahkan percakapan ke pesan langsung ataupun pesan pribadi jika diperlukan. Kedua, Facebook. Berikut adalah beberapa tips suksesnya, yaitu yang pertama, pastikan profil menciptakan kesan yang diinginkan. Mesti diingat bahwa gambar profil akan muncul setiap kali pembaruan yang Anda posting. Yang kedua, gunakan pada bagian tentang untuk mendeskripsikan bisnis Anda beserta cara menghubunginya. Yang ketiga, ada buat agar postingan tetap singkat. Selanjutnya yang keempat ada sertakan visual yang menarik dan relevan untuk meningkatkan minat pembaca. Yang kelima ada undang konten buatan pengguna seperti foto ataupun video. Yang keenam, tanggapi komentar pengguna baik positif ataupun negatif. Yang ketujuh, gunakan fitur live video. Ketiga, ada Instagram. Berikut ini tips sukses untuk berkomunikasi bisnis melalui Instagram. Yang pertama, buatlah profil bisnis untuk memanfaatkan opsi komunikasi tambahan. Dan yang kedua, gunakan profil Anda untuk mempertahankan pesan baru, memperbaruinya agar mencerminkan produk baru dan acara baru. Yang ketiga, buatlah postingan yang menarik untuk menyampaikan kepribadian perusahaan, termasuk foto produk yang sedang dipromosikan, serta review dari para pelanggan yang telah menggunakan produk. Yang keempat, manfaatkan fitur Instagram Stories untuk memberikan tips penggunaan produk ataupun informasi berharga lainnya. Yang kelima yaitu gunakan hashtag setiap memposting foto ataupun stories agar mendapatkan perhatian dari banyak khalayak. Dan yang terakhir bisa menggunakan fitur live video melalui Instagram, yaitu bisa interaksi langsung melalui pelanggan dan sekaligus memperkenalkan produk-produk yang dijual. Nah, setelah menjelaskan materi mengenai media sosial pada kesempatan kali ini, ada beberapa pertanyaan yang umum ditanyakan dan saya akan mencoba untuk menjawabnya. Yaitu yang pertama, apa sih keuntungan yang bisa didapatkan dari pemasaran melalui media sosial? Jawabannya yaitu, dengan adanya media sosial, pemasaran akan menjadi semakin mudah dan dapat membantu bisnis untuk mencapai tujuannya. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat memanfaatkan media sosial untuk menciptakan kesadaran merek, menjangkau pasar yang lebih luas, dan meningkatkan penjualan. Misal nih, ada sebuah restoran dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan menu baru mereka. Nah, dengan membuat postingan ataupun foto dan video yang menggugah selera, maka restoran pun akan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Nah, yang kedua, pertanyaannya yaitu bagaimana sih
cara untuk mencari tahu bahwa strategi yang dilakukan di media sosial berhasil. Hal yang dilakukan yaitu bisa dengan mengukur metrik-metrik berikut ini. Yang pertama, jumlah pengikut. Yang kedua, dari engagement, yaitu metrik yang mengukur dari banyaknya orang yang berinteraksi dengan konten Anda seperti jumlah likes, comment, share, and clicks. Yang ketiga yaitu ada reach, atau metrik yang mengukur dari banyaknya orang yang melihat konten Anda seperti jumlah impression and views. Yang terakhir yaitu ada conversion, yaitu metrik yang mengukur seberapa banyak orang mengambil tindakan tertentu setelah melihat konten Anda, seperti ini, klik ke situs web ataupun pembelian produk. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih cara agar strategi pemasaran melalui media sosial dapat membuahkan hasil yang baik? Jawabannya yaitu yang paling penting adalah konsistensi dalam mengunggah konten. Selain sebagai kredibilitas, konsumen akan selalu ingat dengan bisnis Anda. Bisa juga nih dengan mengikuti tren ataupun topik-topik yang sedang dibahas, kami dibicarakan jika hal tersebut dengan bisnis Anda. Selain itu juga harus memperhatikan kompetitor ataupun pesaing Anda agar bisa memantau dan membuat konten yang lebih menonjol dibandingkan dengan kompetitor sehingga semakin menarik di mata konsumen. Akhirnya, pembahasan mengenai materi kali ini sudah selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari kesempatan kali ini yaitu media sosial sangat penting dan berpengaruh bagi peningkatan efektivitas pemasaran produk beserta layanannya. Oleh karena itu, ciptakanlah konten yang menarik dan berkualitas agar konsumen tertarik, dan tentunya hal tersebut akan berdampak positif pada bisnis Anda. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Cukup sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.